Pada pagi hari, tanggal 18 Maret tahun 1964, Maris Ann Giverella yang berusia 9 tahun meninggalkan rumah ke sekolah sambil membawa makanan kaleng untuk diberikan kepada gurunya di sekolah paroki St. Joseph di Hustle, Pennsylvania. Pada suatu saat, Maris berjalan ke sekolah. Dia diculik. Sore hari di hari yang sama, seorang pria sedang memberikan pelajaran mengemudi kepada keponakannya yang berusia 16 tahun. Ketika mereka menemukan apa yang awalnya mereka pikir adalah boneka besar di lubang penambangan batu bara, tapi segera menyadari bahwa itu adalah tubuh Maris. Dan polisi menyatakan bahwa Maris telah dicekik dan dilecehkan. Setelah berbulan-bulan kematian Maris, pihak berwenang tidak dapat mengambil petunjuk awal setelah pembunuhan itu. Beberapa kemudian, pada tahun 2018, pihak berwenang bekerja sama dengan para Bonaparte, sebuah perusahaan teknologi DNA dan silsilah genetik. Pada tahun berikutnya, perusahaan membagikan profil DNA dengan basis data silsilah. Pihak berwenang mulai bekerja dengan ahli silsilah dan mahasiswa Universitas Elliston, Eric Super, yang saat itu berusia 18 tahun. Pada tahun 2020, DNA dari bagian Maris diunggah ke database silsilah publik yang mengarah ke sepupu jauh dari pelaku, yang kemudian diidentifikasi oleh Schubert. Eric Schubert merupakan seorang mahasiswa dari ahli silsilah berbicara pada konferensi pers kepolisian negara bagian Pennsylvania di Hustle pada Kamis 10 Februari tahun 2022. Polisi mengatakan Eric membantu mereka memecahkan pelecehan dan pembunuhan pada tahun 1964 Maris Ann Giverella yang saat itu berusia 9 tahun. Sebagai mahasiswa jurusan sejarah di Elliston College di Pennsylvania dan pemilik genealogi, Eric mengembangkan minat dalam disiplin ini sebagai anak muda dan telah membantu lembaga kepolisian lainnya memecahkan kasus lama. Mereka menggunakan silsilah genetik yang memadukan penggunaan pengujian DNA dengan penelitian silsilah tradisional. Dia sedang mencari kasus baru untuk dikerjakan ketika dia menemukan cerita Maris dan menawarkan jasa kepada polisi negara bagian Pennsylvania. Dia terkejut ketika mereka menerima dan menghabiskan 2 tahun berikutnya untuk kasus ini dan bekerja berdampingan dengan para penyidik. Kepala Polisi Negara Bagian Mark Baron mengatakan kasus ini sebagai kasus tertua keempat di Australia yang diselesaikan menggunakan silsilah genetik dan yang tertua di Pennsylvania. Baron yang tersedak saat dia berbicara menyebutnya sebagai hari penting bagi keluarga Maris dan bagi komunitas yang telah lama dihantui oleh pembunuhnya. Pada 12 Februari tahun 2022, pihak berwenang mengumumkan bahwa dengan bantuan dari penelitian Eric dan karya awal para Nanolab, pelaku telah diidentifikasi sebagai James Paul Ford yang berusia 22 tahun. Dia tinggal 6 atau 7 blok dari Maris, tapi tidak memiliki hubungan yang diketahui dengan dia atau keluarganya. Penggalian tebu James disetujui setelah dia diidentifikasi sebagai tersangka utama pembunuhan tersebut. James Paul Ford adalah seorang bartender dan penjual perlengkapan bar di daerah Huston. Dia lahir di Huston dan tinggal di kota sepanjang hidupnya. Dia tidak menikah dan tidak mempunyai anak. James ditangkap pada tahun 1974 dalam kasus yang tidak terkait dengan pembunuhan Maris. James diberi kesempatan pembelaan untuk hukuman yang kurang serius atas penyerangan yang diperparah dan dijatuhi hukuman percobaan 1 tahun. Dia lalu ditangkap lagi pada tahun 1978 atas tujuan membahayakan dan mengganggu secara sembrono. Dia meninggal pada tahun 1980 karena serangan jantung yang dilaporkan di bar tempat dia bekerja pada saat usianya
38 tahun.